Episode 4 Garis Kemunafikan, 1. Hujan meteor mengguyur langit berbintang. Itu adalah pemandangan yang akan dikagumi siapapun, tetapi tidak Yo Jong-hyuk. Sudah mulai. Hujan meteor adalah awal dari skenario utama ketiga yang dimulai. Sekarang Seoul akan dihancurkan satu persatu sesuai dengan skenario. Yo Jong-hyuk menatap langit sebelum menundukkan kepalanya dan memandang Sungai Han. Pemandangan di sekitar jembatan Dongho cukup sepi karena kelompok besar Ichthyosaurus baru-baru ini pindah ke hilir. Itu terlalu banyak. Sudah 3 hari sejak Kim Dok-ja memasuki Sungai Han. Mungkin terlalu berlebihan untuk menuntut agar ia menangkap Ichthyosauria di tingkat pertama. Memang, akan sulit bagiku untuk menangkap Ichthyosaurus dalam 3 hari. Tetapi tidak mungkin untuk membawanya jika dia tidak bisa melakukan ini banyak. Jika dia bahkan tidak bisa melakukan ini, itu hanya akan menghalangi Yo Jong-hyuk. Seorang nabi bukanlah masalah besar. Yo Jong-hyuk menutup matanya dengan kecewa. Dia akan pergi sendiri lagi. Tanpa teman. Itu bukan masalah besar. Dia sendirian selama ini. Kali ini saya pasti akan mengubahnya. Yo Jong-hyuk berbalik. Tapi mungkin dia terlalu cepat berbalik. Tunggu. Apa? Saya berkedip beberapa kali tetapi hanya bisa melihat langit-langit abu-abu putih. Saya masih di dalam Ichthyosaurus. Aku menoleh dan melihat Bi-hyung yang terkejut. Saya bermimpi. Oh, apa kamu mencoba membangkitkan rasa ingin tahu? Itu tidak buruk. Saya tidak bermaksud melakukan hal seperti itu tetapi saya tidak keberatan dengan kesalahpahaman itu. Beberapa rasi bintang ingin kamu pindah ke tempat baru dengan cepat. Saya menggunakan 500 koin untuk membeli kekuatan Vital Align Forest untuk membantu saya tidur. Saya pikir itu terlalu berbahaya untuk bergerak sambil kelelahan. Kekuatan Vital Hutan Align dengan cepat pulih dari kelelahan dan luka dengan imbalan 2 jam tidur. Dengan kata lain, itu adalah barang yang mahal. Petik 2. Aku benar-benar ingin keluar. Aku berbicara pada diriku sendiri sambil meregangkan tubuhku. Mimpi yang baru saja saya miliki masih jelas. Mungkin itu bukan mimpi. Kuajijijik. Saya mendengar suara arus listrik bertebaran dan Bi-hyung menghilang tanpa sepatah kata pun. Mungkin dia pergi untuk melakukan pekerjaannya. Aku menghela nafas lega. Aliran kontrak dengan Dok Kaebi. Itu pertaruhan yang tidak akan pernah aku coba jika aku tidak tahu tentang Bi-hyung dari Ways of Survival. Tetapi saya melakukannya dengan ketenangan yang mengejutkan. Saya tidak pernah berhasil dalam kontrak dalam kehidupan nyata. Keahlian eksklusif, dinding keempat, sedang digunakan. Ini nyata. Saya memasukkan kekuatan ke tangan kanan saya memegang duri. Saya benar-benar berpikir dunia ini adalah kenyataan. Beberapa rasi bintang ingin kau bertindak. Yah, tidak ada waktu untuk mengkhawatirkannya. Aku mengayunkan duri sekuat tenaga ke dinding perut yang kehilangan elastisitasnya. Pada saat yang sama, ada suara sesuatu yang runtuh dan air mengalir keluar. Saya terjun ke Sungai Han. Puah. Untungnya, saya tidak melihat Ichthyosaurus lainnya. Spesies air laut kecil mendekat dengan rasa ingin tahu tetapi tidak ada permusuhan yang dirasakan. Tidak semua makhluk akan menyerang manusia. Jembatan Dongho ada di sana. Saya menggunakan sepotong mayat Ichthyosaurus sebagai alat pelampung dan berjalan menuju lahan kering. Kulit saya kedinginan karena air dingin, tetapi saya tidak khawatir. Setelah 30 menit berenang, tangan saya mencapai daratan. Beberapa rasi gugup menatapmu. Biasanya, bahaya akan segera datang setelah pesan ini muncul. Rasi bintang, Abyssal Black Flame Dragon, membuat senyum jahat. Sayang sekali untuk rasi bintang, tetapi sesuatu yang buruk tidak akan terjadi pada saya. Itu karena saya sudah tahu bahayanya. Anda telah memasuki wilayah skenario utama kedua. Tanah di area skenario sangat tercemar. Hati-hati dengan pernapasanmu dan bergeraklah ke bawah tanah secepat mungkin. Pesannya mengatakan ini tetapi pada kenyataannya, saya seharusnya tidak berada di tanah sejak saat skenario ini dimulai. Mengapa? Lihatlah kulitku sekarang. Kamu telah terkena kabut beracun. Kulit yang tersentuh oleh kabut ungu berubah menjadi hitam. Kiyah. Begitu saya mengikuti sumber kabut dengan mata saya melihat seekor monster membuat tangisan yang mengerikan. Itu adalah monster besar lebih dari 30 meter. Kabut ini adalah kentut monster tingkat 7, badak beracun yang hebat. Badak mendengus dan berhadapan dengan monster dalam kabut, yang tampaknya merupakan spesies raja serangga yang didasarkan pada bayangan. Kuao. Perjuangan di dunia baru ini bukan hanya untuk manusia. Para monster juga berjuang untuk rumah mereka. Aku bergerak sambil menahan nafasku sebanyak mungkin. Mereka adalah monster kelas 7 seperti Ichthyosaurus tapi aku tidak bisa melakukannya dengan mereka sekarang. Pertama-tama, saya bisa membunuh komandan laut karena saya sudah siap. Kamu telah menggunakan paru-paru Align Monkey. Paru-paru monyet adalah barang yang saya beli sebelumnya yang dapat digunakan sebagai pengganti pembersih udara selama 20 menit. Beberapa rasi bintang mengagumi kesiapan Anda. Stasiun di atas tanah, stasiun Oksu sudah hancur. Stasiun bawah tanah terdekat dari sini adalah stasiun Gumho. Mungkin yang lain sudah pindah ke sana. Aku bergerak cepat sambil menghindari spesies kecil yang memakan mayat. Saya hanya punya 20 menit, jadi saya harus bergerak secepat mungkin sambil mengamankan persediaan.
Hal pertama yang saya butuhkan adalah pakaian. Pakaian luar saya dicairkan oleh cairan Ichthyosaurus sehingga itu perlu. Tentu saja, ada banyak dari mereka di sekitar tetapi saya merasa tidak nyaman. Mau bagaimana lagi? Saya mencari beberapa mayat dan mengambil pakaian yang kira-kira pas. Kemudian saya menuju ke sebuah toko terdekat. Saya mengambil beberapa kantong plastik dan menyapu makanan secara acak. Makanan akan menjadi barang perdagangan yang berharga setelah pergi ke bawah tanah. Saya mengisi 3 atau 4 kantong seperti ini. Tampaknya warna paru-paru monyet menjadi semakin gelap. Tidak banyak waktu yang tersisa. Lalu aku mendengar suara seseorang. Tolong, bantu aku. Apakah ada seseorang yang masih hidup? Seorang wanita muda sedang berbaring di sudut. Keracunan itu berkembang di permukaan kulit, tetapi kondisi toksiknya tidak parah karena topeng yang ia kenakan. Jaketnya setengah dilepas dan sedikit roknya sobek. Apakah kamu baik-baik saja? Dapatkah kamu berdiri? Apakah ada cara ekstra di Ways of Survival? Saya ingin melihat lebih dekat tetapi saya tidak punya cukup waktu. Saya mengambil wanita itu dan berlari ke stasiun Gumho. Saya berbalik dan jalan samping muncul. Sekarang jarak ke stasiun Gumho adalah 100 meter dalam garis lurus. Saya menarik napas dan mulai berlari dengan sekuat tenaga. Aku bisa melihat tanda exit 3 di kejauhan. Tutup. Lalu di sisi lain. Ada shutter api turun di setiap pintu keluar karena situasi bencana. Saya bisa menghancurkan penutup dengan duri tetapi jika saya salah melakukannya, orang-orang di dalam mungkin rusak. Exit 4. Tanpa diduga, wanita yang saya bawa sangat membantu. Aku berlari menuju pintu keluar 4. Lalu aku menemukan rana api yang sedang bergulir. Saya menempatkan duri di celah rana yang berusaha ditutup. Seseorang berteriak. Sial, apa ini? Buka pintunya. Tidak, kamu tidak bisa masuk. Pergi. Ada orang yang terluka. Kita sudah dalam kondisi penuh. Kami tidak membutuhkan orang lagi. Petik 2. Itu penuh dengan orang. Aneh. Apakah ada perkembangan seperti itu? Aku tidak peduli tentang itu. Saya menggunakan duri sebagai tuas dan mengangkat rana sekuat mungkin. Karena saya menggunakan koin untuk meningkatkan kekuatan saya ke level 10, saya sekarang memiliki kekuatan setengah lusin pria dewasa. Uak. Ada suara nyaring dan orang-orang di sisi lain rana menjadi gugup. Lari. Orang-orang yang ketakutan melarikan diri ke kegelapan lorong bawah tanah. Saya memasuki stasiun dengan aman, menurunkan penutup dan meletakkan gadis itu di lantai. Anda telah memasuki zona aman. Kabut beracun tidak turun ke area bawah tanah. Tidak ada penjelasan ilmiah yang memungkinkan. Itu hanya karena skenario. Taruh ini di mulutmu. Saya melepas topeng wanita itu dan menyerahkan paru-paru monyet itu. Itu tidak akan sepenuhnya menyembuhkannya tetapi akan memiliki efek menetralkan. Erangan samar muncul dari mulut wanita itu. Wanita yang ditinggalkan. Tiba-tiba saya bertanya-tanya tentang informasinya. Wanita ini, kemungkinan besar dia telah mati dalam perkembangan aslinya. Sebuah suara terdengar saat saya akan menggunakan daftar karakter. Itu dia. Cahaya dari senter mendekat dalam kegelapan. Mata saya menyipit ketika saya melihat orang-orang memegang pipa logam. Rasi bintang, Prisoner of the Golden Headband, mengerutkan kening pada penampilan orang-orang yang tidak diundang. Seorang pria besar di tengah membuka mulutnya. Tubuhnya seimbang sehingga ia harus menjadi orang yang kuat. Kamu siapa? Pada saat ini, anehnya aku dungu. Apa yang harus saya katakan ketika ini terjadi? Saya berpikir sejenak sebelum berbicara seperti Yo Jong Hyuk. Kim Dokja. Petik 2. Kim Dokja, itu namamu. Petik 2. Iya. Siapa yang bertanya itu? Bajingan apa ini? Petik 2. Itu pertanyaan yang lebih sulit. Wanita itu. Salah satu pria menemukan wanita di sampingku dan menyorotkan senter padanya. Petik 1. Apa? Bukankah wanita itu dari kelompok terpinggirkan? Bukankah kamu kembali bersamanya? Petik 2. Itu. Senter pria itu bergerak dengan cara melecehkan di dekat pinggang wanita itu. Petik 2. Jadi seperti itu. Kawan-kawan kenapa kamu melakukan itu tanpa izin Hyung Nim? Petik 2. Hehe, maafkan saya. Tidak, tentu saja Cheolsu Hyung Nim harus menjadi yang pertama. Hehe, aku akan melakukan itu. Cheolsu, apakah ada karakter dengan nama itu? Saya tidak ingat, dia pasti bukan apa-apa, berbeda dengan penampilannya. Hei, serahkan wanita itu kepada kita. Ya, apa itu? Senter bersinar pada tas-tas toko di lantai. Tidak apa-apa untuk keluar dari krisis tetapi alirannya ternyata buruk. Tinggalkan itu juga, maka kamu bisa hidup. Petik 2. Tepatnya, itu tidak baik untuk orang-orang ini, bukan aku. Rasi bintang, Prisoner of the Golden Headband, kesal pada orang-orang ini. Rasi, Hakim Api Setan Iblis marah dengan ketidakadilan yang terjadi. Skenario karunia terjadi atas permintaan Rasi bintang. Plus. Skenario Bounty, hapus gangguan. Kategori, sub. Kesulitan, F. Kondisi jelas, Rasi bintang merasakan kemarahan besar pada pengganggu yang menghalangi gerakan cepat Anda. Netralkan mereka dalam batas waktu. Batas waktu, 5 menit. Kompensasi. Kegagalan. Plus.
Saya pikir akan seperti ini. Bajingan miskin, aku bangkit sambil memegang duri. Tidak ada anak di bawah umur di rasi bintang kan? Saya berharap begitu. Itu karena sekarang adalah waktu siaran orang dewasa.